Dan yang menarik adalah gue percaya sama jodoh-jodohan ya. Jadi pas gue lagi nyari spiritual tuh, gue punya pertanyaan-pertanyaan labil banget umur 17 tahun. Nanyanya tuh yang enggak aja, tau gak sih? Kayak apa? Kayak misalnya, kalau universe itu gede banget, terus kita cuma segelintir debu, ya ngapain perlu ada sih gitu, ribet amat gitu loh. Ngapain pakai diadain ya, bener juga dong. Kalau nanti mau kiamat juga, repot amat pakai ada gitu loh. Gue dengan drama hidup gue. Iya, itu pesimis banget sih. Gak usah ada aja sekalian gitu. Saya boleh gak saya nanya sama Tuhan gitu. Kayak gitu, pertanyaan filosofis banget. Dan itu gue tanyain ke pendeta, ke pastor, ke biksu, ke pemuka agama Hindu. Dan jawaban mereka kayak ada ini Taoisme, Buddha, apa macam-macam deh. Dan jawaban mereka macam-macam. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu gue nggak pernah sampai bener-bener merasa terjawab dengan cara jawab mereka yang berbeda-beda. Karena pastinya juga gak pernah dijawab bener-bener, pasti kiasan dan industri gitu-gitu kan. Bahwa ada satu pertanyaan yang sangat mengganggu dia sejak dia usia remaja, usia 17-an tahun, dan dia sangat sulit untuk menemukan jawabannya dari pemuka-pemuka agama dari aliran manapun pada waktu itu. Nah, saya ingin bahas karena saya berpikir bagaimana kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada saya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada di antara saudara juga yang punya pertanyaan yang sama. Nah, isi pertanyaan itu adalah dia katakan bahwa kalau memang alam semesta atau universe ini begitu luar biasa dan manusia itu hanyalah seperti setitik debu, untuk apa dia diadakan? Kemudian kalau manusia itu kalau cuma seperti setitik debu lalu pakai acara kiamat segala, untuk apa kiamat diadakan? Toh manusia itu hanya setitik debu. Begitu kira-kira inti daripada pertanyaan. Nah, apa penjelasan saya ya kalau seandainya itu ditanyakan kepada saya, atau mungkin saudara juga yang punya pertanyaan yang serupa seperti itu? Begini penjelasan saya. Yang pertama, bahwa ada namanya kedaulatan Allah ya, yang membuat dia berhak melakukan apa saja yang dia mau, atau mengadakan apapun dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kedaulatan Allah, dan itulah yang membuat dia menjadi Allah. Ya, sama seperti seorang presiden ya yang memiliki hak prerogatif untuk misalnya memilih para menterinya berdasarkan kemauan dia, ya, tanpa intervensi apapun. Ya, demikian juga Allah, dan itulah yang membuat seorang presiden punya privilege karena dia bisa memilih siapapun untuk jadi menteri berdasarkan keputusan pribadi dia. Ya, begitu juga Allah, ya, membuat dia punya privilege sebagai Allah karena dia punya kedaulatan, hak penuh untuk melakukan apapun yang dia mau, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan juga sebaliknya. Karena dia adalah Allah, dan hal itulah yang membuat dia menjadi Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, perlu kita ketahui juga bahwa Tuhan itu ibarat arsitek agung atau maha arsitek. Seperti seorang mahasiswa atau lulusan arsitek, ya, pasti dong ada impian, kerinduan untuk membangun suatu gedungkah atau sebuah jembatan yang indah, megah, ya. Kemudian setiap orang yang lewat akan mengaguminya, atau bahkan si arsitek sendiri ketika sudah menggambarnya dan diwujudkan, kemudian dia melihatnya dan dia menjadi puas. Demikian juga Tuhan, dia adalah arsitek yang agung, dan bumi atau universe ini adalah mahakaryanya. Ya, dan ketika dia melihat hasil karya keagungannya, ya, dia puas dan dia sukacita, dia senang sebagai Allah. Ya, kemudian yang ketiga, ingat bahwa di dalam universe yang luar biasa itu, unsur terpenting di dalam universe itu adalah manusia. Ya, kalau universe atau alam semesta ini hanya penuh dengan hewan-hewan, penuh dengan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya tanpa manusia, apa gunanya semuanya itu? Gak ada artinya. Justru manusia itu menjadi unsur terpenting, spesial. Bumi menjadi spesial di mata Tuhan karena ada pribadi yang disebut dengan manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Tanpa kehadiran manusia, universe ini menjadi sia-sia, tidak ada gunanya.
Ya, makanya manusia diciptakan pada hari terakhir. Setelah tersedia semuanya dari hari pertama sampai kelima, baru diciptakan manusia untuk menguasai, mengelola, dan memerintah atas alam semesta. Karena unsur terpenting adalah manusia itu sendiri. Ya, kemudian sama seperti seorang sutradara. Ya, sebagaimana seorang sutradara membuat sebuah film, ya untuk apa dia membuat film kalau toh nanti film itu juga akan dilupakan setelah lewat masanya. Ada kepuasan, ada unsur seni yang dinikmati ketika sebuah film itu